Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak jamaah salat maghrib Masjid Al-Amin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama dan yang paling utama, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat-nikmatnya yang diberikan kepada kita semua. Antara lain yang paling berharga adalah kita masih tetap diberi nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat menjalankan perintahnya, yaitu sholat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan menuntut ilmu di jalan Allah. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Marilah kita awali taklim kita dengan membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan rizki yang banyak, yang halal dan yang berkah, serta dimudahkan urusan-urusan kita. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan marilah kita lanjutkan dengan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaatul uzma yaumul qiyamah nanti, dan mudah-mudahan majlis taklim kita ini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami. Habibul
alladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahimi. Bapak-bapak jamaah salat maghrib Masjid Al-Amin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita lanjutkan taklim kita, pembahasan kitab An-Nasaihud Diniyah. Sekarang halaman 173 baris pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Adabuz zikri, adabnya berzikir atau tata caranya, tata keramanya berzikir. Jadi berzikir itu memiliki adab, hadirin sekalian. Summa'lamu, kemudian ketahuilah, rahimakumullah, semoga Allah merahmati kalian. Ketahuilah anna lidzikri adaban, sesungguhnya zikir itu memiliki adab, memiliki tata cara, memiliki tata krama atau sopan santun. Jadi kita berzikir kepada Allah juga ada adabnya, tidak sembarangan, hadirin sekalian. Wa anna hudurul qalbi ma'al lisani hala dzikri huwa ahammuha wa aqiduha. Sesungguhnya kehadiran hati bersama lisan ketika berzikir itu adalah paling pentingnya adab dan paling sunnah muakkadnya adab. Jadi paling pentingnya adab adalah menghadirkan hati ketika lisan mengucapkan, hadirin sekalian. Jadi ketika kita berzikir kepada Allah, hati kita ingat Allah Subhanahu wa taala. Hati kita ingat kepada Allah ketika berzikir adalah adab zikir yang paling penting, hadirin sekalian. Tidak semua orang zikir ingat Allah, hadirin sekalian. Ada yang lisannya saja berzikir, hatinya di pasar. Ada yang lisannya berzikir, hatinya ingat dagangan, hadirin sekalian. Ada yang dia di masjid berzikir, hatinya ingat uang, hadirin sekalian. Nah, adab yang paling penting ketika berzikir adalah lisannya mengucapkan kalimat zikir, hatinya ingat kepada Allah atau merenungkan kandungan zikir itu, hadirin sekalian. Fa'alaikum bihi, maka laksanakanlah hal itu. Maksudnya adalah ingatlah Allah ketika kita menyebut kalimat-kalimat zikir. Fa inna zakira, karena sesungguhnya orang yang berzikir la yakadu yasilu, tidak akan sampai ila syai'in min fawaidiz zikri, dari manfaat-manfaat zikir, wasamaratihi, dan buah-buah zikir, hasilnya berzikir al-maksudati, yang dimaksud, illa kecuali bil huduri, dengan kehadiran hati. Jadi seseorang itu tidak sampai menghasilkan buahnya zikir. Buahnya zikir yaitu merasakan nikmatnya ibadah, merasakan nikmatnya zikir, tidak akan sampai kepada manfaat zikir. Apa itu manfaat zikir? Terbebas dari godaan setan, kecuali dengan kehadiran hati ketika kita berzikir, hadirin sekalian. Jadi mulailah zikir kita tidak kosong. Dimulai dari sekarang, hadirin sekalian. Dimulai nanti ba'da sholat isya kita berzikir, lisan kita mengucapkan kalimat-kalimat zikir, lalu hati kita ingat Allah, lalu hati kita merenungkan yang kita baca, hadirin sekalian. Kalau kita merenungkan yang kita baca tidak bisa karena tidak tahu artinya, minimal ingat kepada Allah ketika kita berzikir, hadirin sekalian.
maka manfaat zikir yaitu dijauhkan dari godaan setan. Buahnya zikir yaitu merasakan nikmatnya ibadah bisa kita dapatkan, hadirin sekalian. Wa min adabiz zikri, di antara adab zikir adalah, jadi kita sedang membahas tentang adabnya berzikir. Di antara adabnya berzikir adalah ayyakuna zakiru lillahi ala akmalil adabi wa ahsanil hayati. Hendaklah seseorang yang berzikir itu dalam keadaan sempurnanya adab dan bagusnya keadaan, paling bagusnya keadaan. Zahiran, lahirnya, wa batinan, dan batinnya. Maksudnya adalah pakaiannya yang bagus, pakaiannya yang sopan, karena kita ingin mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu kita sudah berwudu, lalu kita sudah mandi, sudah berwudu, lalu berzikir kepada Allah, itu lebih tenang. Lalu hatinya konsentrasi ingat kepada Allah. Jadi zahiran wa batinan, lahir dan batinnya. Lahirnya adalah anggota tubuh ini, yaitu dalam keadaan baik, dalam keadaan bagus, hadirin sekalian. Lalu batinnya ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ayyakuna ala taharatin wa nadhafatin tammatin. Hendaklah orang tersebut dalam keadaan bersuci dan bersih yang sempurna. Jadi suci dan bersih yang sempurna, hadirin sekalian. Bersih maksudnya tempatnya bersih, hadirin sekalian. Tempatnya nyaman, kalau perlu pakai minyak wangi, hadirin sekalian. Kemudian pakaiannya juga demikian harum, hadirin sekalian. Lalu dalam keadaan suci dari hadas maupun dari najis. Jangan sampai tempat kita ada najisnya, lalu tempat kita ada kotorannya, atau kita belum berwudu, itu namanya belum berhadas, hadirin sekalian. Belum bersuci dari hadas, hadirin sekalian. Nah, dengan demikian itu kita jalankan, hadirin sekalian. Kita mau zikir, cari tempat yang bagus, biasanya di masjid, di rumah juga boleh, di dalam kamar. Lalu kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ayyakuna fi hali zikrihi khashi'an lillah. Hendaklah ketika berzikir kepada Allah khusyuk hanya kepada Allah, khusyuk hanya mengingat Allah. Jadi konsentrasi hati kita ini hanya ingat Allah, tidak ingat yang lainnya, hadirin sekalian. Mu'azziman li jalalihi, mengagungkan keagungan Allah. Mustaqbilan lil kiblati, menghadap kiblat. Nah, zikirnya menghadap kiblat. Meskipun ini sunnah semua, hadirin sekalian, tapi ini adalah adab ketika kita berzikir agar hasil zikir kita itu maksimal. Zikir yang hasilnya maksimal adalah terbebas, terlindungi dari godaan setan, dan bisa merasakan nikmatnya ibadah. Mutriqan, menundukkan kepala. Sakinal atrofi, tenang anggota tubuhnya. Ka'annahu fis sholati, seperti orang tersebut di dalam sholat. Jadi kalau orang itu di dalam sholat, hadirin sekalian, bergerak 3 kali berturut-turut, itu batal sholatnya, hadirin sekalian. Misalkan ada orang begini, 1, 2, 3, nah itu batal, hadirin sekalian. Jadi kita harus hati-hati di dalam gerakan sholat, jangan sampai garuk-garuk yang menyebabkan sholat kita batal, hadirin sekalian. Ya, jadi di dalam sholat itu kan anggota tubuh tenang. Nah, usahakan ketika zikir juga anggota tubuh kita itu tenang, hadirin sekalian, seperti kita berada di dalam sholat. Nah, itu meskipun itu sunnah zikir, kalau kita garuk-garuk ya nggak batal, tetapi sebaiknya
kita dalam keadaan tenang ketika seperti kita sholat, hadirin sekalian. Nah, itu kita lakukan, hadirin sekalian. Kita lakukan berzikir dengan dalam keadaan konsentrasi penuh. Summa, kemudian, innal matluba, sesungguhnya yang dituntut, minal abdi, dari seorang hamba, Allah yazala zakiran lillahi fi jami'i ahwalihi wa ala dawami awqatihi. Seorang hamba hendaklah terus menerus berzikir mengingat Allah di seluruh keadaannya dan seluruh waktunya, hadirin sekalian. Jadi dalam keadaan apapun, di waktu apapun, ingat Allah, hadirin sekalian. Fa in amkanahu ad-dawamu ala hadhil adabi, jika memungkinkan. Nah, ini jika memungkinkan bahasanya. Jika memungkinkan melanggengkan adab seperti ini, allati zakarnaha, yang telah kami sebutkan tadi. Jadi jika memungkinkan, zikirnya seperti yang telah disebutkan tadi adab-adabnya, yaitu menghadap kiblat dalam keadaan suci, dalam keadaan tenang, bajunya yang bersih, kemudian kita berzikir mengingat Allah. Minat toharoti, yaitu bersuci, wastiqbalil kiblati, menghadap kiblat, wa ghairihima, dan lain-lainnya, fi dawami ahwalihi, di dalam seluruh keadaannya, kama huwa sya'nu arbabil khalwati, seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang berkhalwah kepada Allah, orang-orang yang menyendiri hanya kepada Allah. Wal inqita'i, dan memutuskan hubungan terhadap dunia, ilallahi ta'ala, kepada Allah Ta'ala. Fa'ala, kalau bisa maka lakukanlah, wadawama, dan langgengkanlah. Hadirin sekalian, jadi ada orang-orang tertentu yang memang dia itu ingin mencari ketenangan, ingin mencari kedamaian, dan dia berzikir kepada Allah. Lalu dia menyendiri, kegiatannya adalah zikir kepada Allah. Waktunya sholat, dia sholat ke masjid. Udah selesai sholat ke masjid, pulang lagi ke rumah, zikir lagi. Biasanya orang tersebut tinggalnya ya di gunung, di hutan, kemudian di tempat-tempat sunyi, hadirin sekalian. Lalu sholat Jumat dia berangkat, setelah itu dia zikir lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau itu bisa dilakukan, lakukan. Umumnya nggak bisa, hadirin sekalian. Fa illam yakunhu ad-dawamu ala zalika, dan jika kamu tidak bisa melakukan hal itu secara terus-menerus, wahwa, dan hal itu adalah al-aksaru, paling banyak, wal aghlabu, dan mayoritas manusia. Mayoritas manusia, paling banyak manusia yang nggak bisa melakukan hal itu. Jadi zikir secara terus-menerus meninggalkan aktivitas sehari-hari itu tidak bisa. Tapi ada orang yang bisa, hadirin sekalian. Jadi ada orang yang bisa. Kita termasuk yang nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Ya kita perlu kerja, hadirin sekalian. Perlu kerja, menafkahi keluarga, menafkahi anak, menafkahi istri. Yang jelas kita kerja. Nah, umumnya kita itu nggak bisa, tapi kita harus sadari ada orang yang bisa seperti itu, yaitu dia menyendiri, mendekatkan kepada Allah. Lalu makanya dia nggak ngemis, dia nggak minta-minta, terserah Allah. Dan itu ada, hadirin sekalian, orang yang seperti itu, hadirin sekalian. Nah, jika kita termasuk orang yang tidak bisa, hadirin sekalian, karena kita adalah yang mayoritasnya itu nggak bisa, fayam bagilahu ayyaj'alahu waqtan muayyanan yajlisu fihi lizikri, hendaklah kita menjadikan waktu tertentu yang kita pada waktu itu duduk hanya untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita nggak bisa terus menerus, kita harus punya dalam satu hari yang kita duduk
untuk zikir hadirin sekalian. Ya sekitar 1 jam hadirin sekalian, sekitar 1 jam kita duduk hanya untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang umum dilakukan orang adalah sepertiga malam yang terakhir hadirin sekalian. Jadi sepertiga malam yang terakhir setelah sholat tahajud, setelah sholat hajat, setelah ibadah-ibadah sunnah lainnya, kita duduk berzikir kepada Allah sambil menunggu waktu subuh hadirin sekalian. Nah ini yang bagus kalau kita bisa melakukannya hadirin sekalian. Jadi kita meskipun ini hukumnya sunnah, kalau bisa lakukan hadirin sekalian untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang bagus adalah sepertiga malam yang terakhir. Kalau tidak bisa ya selain itu nggak apa-apa. Ba'da maghrib sampai isya kita khusus zikir itu juga boleh hadirin sekalian. Ba'da isya sampai jam 9 misalkan bisa juga kita lakukan hadirin sekalian. Intinya kita menyediakan waktu khusus untuk Allah selain sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu itu memang sudah keharusan. Enggak sholat yang ancamannya neraka hadirin sekalian. Enggak sholat yang tidak selamat dunia akhirat. Nah selain sholat 5 waktu, kita punya waktu khusus buat Allah. Karena Allah adalah yang paling dicintai oleh orang yang beriman. Maka masa orang yang cinta nggak punya waktu khusus buat yang dicintai, berarti nggak mungkin hadirin sekalian. Berarti cintanya palsu hadirin sekalian. Nah, waktu khusus itu kita sediakan untuk Allah Subhanahu wa taala sekitar 1 jam. 1 jam duduk nggak lama hadirin sekalian. Kita ngobrol kadang-kadang berjam-jam. Kita main HP kadang-kadang berjam-jam sampai lupa waktu. Nah 1 jam kita menyediakan waktu 1 jam untuk Allah. Allah adalah yang dicintai oleh orang yang beriman, sangat ringan, sangat mudah hadirin sekalian. Dan 1 jam itu duduk hadirin sekalian, duduk ingat Allah. Duduk ingat Allah hadirin sekalian. Yang hukumnya dibaca adalah istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dalam hatinya, ya Allah saya mohon ampun kepada Engkau ya Allah. Astagfirullahaladzim. Terus udah duduk aja hadirin sekalian sambil terus menerus mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita istighfarnya sudah kebanyakan, terasa bosan, zikir ada banyak, ganti zikir yang lain. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Atau zikir yang umum adalah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, dan seterusnya hadirin sekalian. Boleh juga kita bersalawat hadirin sekalian. Intinya kita menyediakan waktu khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Muta'addiban, dengan beradab, bihadzihil adabi, dengan adab-adab yang telah disebutkan, allati zakarnahu, yang telah allati zakarnaha, yang telah kami sebutkan adab-adab tersebut di atas. Wa bima fi ma'nahu mimma lam nadhkurhu, dan adab-adab lain yang sesuai maknanya yang tidak kami sebutkan. Jadi adab zikir itu banyak, yang disebutkan ini hanya sedikit, dan adab-adab lain juga kita laksanakan hadirin sekalian ketika kita berzikir. Tsumma la yazalu fi baqiyati awqatihi zakiran lillahi, dan terus menerus pada sisa waktunya dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang beriman sholat 5 waktu dia tunaikan tanpa ada keterpaksaan, dia benar-benar melaksanakan sholat 5 waktu. Itu hubungan yang wajib antara dia dengan Allah. Selanjutnya tambah waktu khusus buat Allah sekitar 1 jam, biasanya sepertiga malam yang terakhir
kita ingat Allah, konsentrasi penuh hanya ingat Allah. Nah selanjutnya sisa waktu yang lain hadirin sekalian, dia ingat kepada Allah dalam bekerja, dalam beraktivitas, dalam melakukan aktivitas-aktivitas lain, dia tetap ingat Allah hadirin sekalian. Qaiman dalam keadaan berdiri, wa qaidan dalam keadaan duduk, wa muttaji'an dalam keadaan berbaring, min ghairi haddin tanpa batasan tempat, wala taqyidin dan tanpa batasan waktu. Jadi tanpa batasan tempat, tanpa batasan waktu, hendaklah kita berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Di masjid kita ingat Allah. Nanti sambil jalan kita ingat Allah, di rumah kita ingat Allah, nanti kita kerja di pekerjaan ingat Allah, pulang kerja ingat Allah. Jadi itulah orang yang beriman hadirin sekalian. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Ingatlah Allah, berzikirlah kepada Allah dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dan dalam keadaan berbaring. Jadi perintah Allah ketika berzikir, zikirlah dengan banyak dalam ayat lain. Perintah Allah dalam ayat lain, zikirlah dalam keadaan kondisi apapun, dalam keadaan berdiri, duduk maupun berbaring hadirin sekalian. Nah, orang yang zikir kepada Allah itu tanda kedekatan kita dengan Allah. Kalau kita dekat itu urusan mudah. Kalau kita jauh urusan sulit hadirin sekalian. Kita kan bingung. Lowongan kerjaan sulit, lowongan kerjaan sangat sulit, nyari duit sulit. Nah, solusinya hadirin sekalian, yang mengatur itu semua adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang mengatur dunia ini adalah Allah, bahkan sampai akhirat juga Allah. Nah, kita dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara punya waktu khusus buat Allah. Sehari-hari zikir kepada Allah, nanti urusan mudah hadirin sekalian. Coba saja hadirin sekalian, insya Allah urusan mudah. Orang sulit itu orang, kita mudah, Allah yang mudahkan hadirin sekalian. Maka dalam kondisi apapun, orang-orang yang beriman itu akan selalu tenang karena dia mengikuti ajaran yang mengatur alam ini hadirin sekalian, yaitu Allah Subhanahu wa taala. An-Nisa ayat 103. Alinea berikutnya, wal yahdar, hati-hatilah, minal ghaflati, dari kelalaian, anil zikri, dari berzikir kepada Allah, fi waqtin minal awqati, di dalam waktu-waktu kalian. Jadi hati-hatilah, jangan sampai kita lalai. Lalai itu tidak ingat Allah di dalam suatu waktu. Fa innal ghaflata, karena sesungguhnya kelalaian, anillahi, dari Allah, katsiratud dorori, banyak bahayanya. Jadi lalai tidak ingat Allah itu banyak bahayanya hadirin sekalian. Bahayanya adalah setan membisikkan ke dalam hati kita, lalu kita disuruh melakukan yang negatif, lalu kita menerima ajakan setan, yaitu melakukan hal-hal yang negatif, yang maksiat, disebabkan awalnya adalah tidak ingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ingat Allah dalam suatu waktu banyak bahayanya hadirin sekalian. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qa'ada, barang siapa yang duduk, maq'adan, pada satu tempat duduk, lam yazkurillaha, yang tidak berzikir kepada Allah, fihi, di dalam tempat itu, illa, kecuali, kitabnya sudah dibalik, illa, kecuali, kanat alaihi minallahi tiratun, maka orang tersebut dari Allah mendapatkan penyesalan. Jadi
Orang yang duduk tidak ingat Allah, dia akan menyesal. Jadi dari Allah dia dapatkan penyesalan. Wa manit toja'a, barang siapa yang berbaring madja'an pada suatu tempat berbaring, lam yazkurillaha fihi, yang dia tidak berzikir kepada Allah pada tempat itu, illa kanat alaihi minallahi tiratun, maka dia akan mendapatkan dari Allah tiratun, penyesalan. Hadirin sekalian, jadi orang yang berbaring tidak ingat Allah, dia akan menyesal. Hadirin sekalian, wa man masya mamsyan, barang siapa yang berjalan dalam suatu perjalanan, lam yazkur Allah, yang tidak berzikir kepada Allah, fihi, di dalam tempat itu, di dalam perjalanan itu, illa kanat alaihi minallahi tiratun, maka kecuali dia akan mendapatkan penyesalan dari Allah Subhanahu wa taala. Intinya orang yang duduk, orang yang berdiri, orang yang berbaring, orang yang berjalan, lalu dia tidak ingat Allah, dia akan mendapatkan penyesalan. Hadirin sekalian, intaha, selesai redaksi hadis Rasul. Wa makna tiratu, wa makna tirati, makna at-tirah adalah al-hasratu, penyesalan. Jadi orang yang tidak berzikir kepada Allah, baik keadaannya duduk, baik keadaannya berbaring, baik dalam keadaan berdiri, baik dalam keadaan berjalan, dia akan menyesal. Hadirin sekalian, wakilan, dan dikatakan makna tirah adalah at-tabi'atu, pertanggungjawaban. Jadi dia dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Ada waktu yang dia tidak ingat Allah pada waktu itu. Hadirin sekalian, wa rubbama tasallatu syaitanu, kadang-kadang setan akan berkuasa alal ghafili, kepada orang yang lalai. Jadi setan akan berkuasa kepada orang yang lalai, orang yang tidak ingat Allah. Dia dikendalikan setan. Hadirin sekalian, dia dikendalikan setan, ya, perilaku setan, perilaku yang disuruh oleh setan. Hadirin sekalian, kalau orang tersebut lupa dari berzikir kepada Allah, wastawalla alaihi bisababi ghaflatihi, dan setan berkuasa kepada orang tersebut disebabkan kelalaiannya, an zikri maulahu, dari berzikir kepada tuannya, dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa may ya'shu an dzikrir rahmani, barang siapa yang hidup tidak jauh dari zikir menyebut Allah yang Maha Rahman, Allah yang Maha Pengasih, nuqayyid lahu syaitanan, Allah akan berikan kekuasaan pada orang tersebut setan, fahuwa lahu qarin, dan setan akan menjadi temannya. Hadirin sekalian, na'udzubillah min dzalik. Jadi orang yang tidak ingat Allah, Allah jadikan orang tersebut ada setan, lalu setan itu dia jadikan teman. Hadirin sekalian, wa qala ta'ala, dalam ayat lain Allah berfirman, istahwadza alaihimus syaitanu, setan akan mengendalikan orang tersebut. Jadi dikendalikan oleh setan dengan membisikkan keburukan-keburukan, lalu orang tersebut mengerjakannya. Jadi awal dari maksiat tidak ingat Allah. Hadirin sekalian, jadi dikendalikan oleh setan, fa ansahum zikrallah, sehingga setan melupakan mereka dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jadikan zikir ini kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Hadirin sekalian, jadi pesan Al-Habib pada kesempatan ini adalah dalam keadaan apapun kita senantiasa ingat kepada Allah, dan ada waktu khusus untuk Allah, yaitu ketika kita sepertiga malam yang terakhir sekitar 1 jam, lalu kita benar-benar ingat kepada Allah, konsentrasinya penuh hanya kepada Allah. Kalau
Kalau dalam kehidupan lain kita konsentrasi nggak penuh pada Allah. Kita penjual, ada yang beli, ya kita konsentrasi ke penjualan. Tapi sambil ingat Allah, hadirin sekalian. Kita guru ngajar, konsentrasinya kepada pengajaran, tapi sambil ingat Allah. Tapi ada waktu khusus, yaitu yang kita benar-benar hanya ingat Allah, yaitu kita luangkan waktu, kita sediakan waktu sepertiga malam yang terakhir hanya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dijadikan orang-orang yang berzikir kepada Allah, dan mudah-mudahan urusan-urusan kita juga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Inilah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.